Om Swastiastu, kami dari kelompok 5, mata kuliah manajemen pemasaran lanjutan, ingin menjawab pertanyaan mengenai materi, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Cokordesi Trisna Putri, NPM 1932121046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, apa peran komunikasi pemasaran? Jawabannya, komunikasi pemasaran sangat berperan dalam perusahaan sebagai sarana untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang akan mereka jual. Dalam artian tertentu, komunikasi pemasaran mewakili suara perusahaan dan mereknya sebagai sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, komunikasi pemasaran dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga berperan untuk konsumen ketika mereka menunjukkan bagaimana, mengapa, oleh siapa, di mana, dan kapan suatu produk dapat digunakan. Mereka juga dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan. Dan mereka juga dapat memperoleh insentif untuk percobaan atau penggunaannya. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan merek mereka, tempat, pengalaman, dan hal-hal lain dengan orang lain. Mereka juga dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek, serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Adanya perubahan peran komunikasi pemasaran yaitu pada lingkungan komunikasi pada tahun 1960-an, sebuah perusahaan dapat menayangkan 80% wanita dengan menggunakan satu iklan yang berdurasi 30 detik yang ditayangkan secara simultan di sejumlah jaringan televisi. Namun saat ini iklan yang harus ditayangkan kurang lebih pada 100 saluran untuk mencapai prestasi pemasaran ini. Konsumen tidak hanya memiliki lebih banyak pilihan media untuk menyimak konten, namun di mana mereka juga dapat memutuskan bagaimana mereka menyimak konten-konten tersebut. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Wahyuni, NPM 1932121120. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja komunikasi pemasaran? Cara kerja komunikasi pemasaran adalah yang pertama ada advertising atau iklan. Itu merupakan berbagai bentuk presentasi dan promosi dari barang atau jasa melalui berbagai media, seperti media print yaitu koran atau majalah, media broadcasting itu radio dan televisi, media network yaitu telepon, kabel, satelit, dan wireless, media elektronik yaitu webpage dan media sosial, dan kemudian media display seperti billboard, sig, dan poster. Yang kedua ada sales promotion atau promosi penjualan. Ini adalah bentuk dari insentif jangka pendek untuk menarik atau mendorong konsumen untuk mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Contoh dari promosi penjualan ini adalah pemberian sampel, pemberian kupon, kemudian promosi perdagangan seperti pameran, dan kemudian menggunakan tenaga penjualan. Contohnya dalam menggunakan tenaga penjualan seperti produk rokok, yaitu menggunakan sales promotion girl. Yang ketiga ada event atau experience. Ini merupakan kegiatan yang disponsori oleh perusahaan untuk menciptakan interaksi antara konsumen dengan brand. Seperti contohnya adalah mensponsori kegiatan berolahraga. Jadi minuman berenergi salah satunya mensponsori kegiatan olahraga ekstrim seperti skydiving. Yang keempat ada public relation dan juga publisitas. Ini merupakan berbagai macam program yang ditunjukkan secara internal kepada karyawan atau secara eksternal pada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan lain sebagainya. Contohnya adalah bagaimana Universitas Warmadewa melakukan publisitas dengan berbagai topik dengan mempublikasikan pencapaian dari mahasiswanya di media massa, juga berbagai program yang dilakukan
terhadap karyawannya, seperti peningkatan kemampuan karyawan dengan memberikan pelatihan atau training, itu juga dipublikasikan di media dan sebagainya. Jadi intinya dalam melakukan publikasi di media mengenai hal-hal yang positif yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Cukurda Bagus Yudhistira Pemayon, NPM 497. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya, yaitu Nikade Dahwayuni. Yang nomor 5, direct marketing atau pemasaran langsung di sini menggunakan email, telepon, dan internet untuk berkomunikasi langsung dengan spesifik konsumen atau proyek untuk mendapatkan respon atau melakukan dialog dengan mereka untuk dapat mendorong minat pembelian. Lalu, interaktif marketing atau pemasaran interaktif ini merupakan program dan aktivitas online yang dirancang untuk dapat melakukan interaksi dengan konsumen atau prospek secara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk meningkatkan awareness, meningkatkan image dari merek atau produk tersebut, atau juga untuk mendorong pembelian produk dan layanan. Contoh dari kegiatan ini adalah untuk melakukan live shopping, marketplace Shopee, dan Tokopedia untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen sehingga mampu meningkatkan atau mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Lalu yang ketujuh, word of mouth marketing, yaitu interaksi atau komunikasi orang ke orang secara oral, tertulis secara elektronik yang menyampaikan pengalaman mereka dalam membeli sebagai alat pemasaran perusahaan dengan cara mencantumkan review-review ini di platform yang mereka gunakan untuk memasarkan produk. Contohnya adalah di marketplace, yaitu Shopee atau Tokopedia. Penjual itu dapat menampilkan review dari konsumen sebelumnya untuk ditampilkan di sana sehingga dapat disimak oleh konsumen saat ini. Lalu yang ke-8 ada personal selling atau penjualan secara personal, yaitu interaksi face to face antara representasi dari perusahaan atau tenaga penjualan dengan pembeli prospektif dengan tujuan untuk melakukan presentasi menjawab pertanyaan atau untuk membuka pemesanan atau pembelian. Jadi personal selling ini diperlukan untuk kategori produk yang cukup kompleks atau custom-made untuk masing-masing pembeli. Contohnya adalah produk asuransi. Jadi penjualan di sini bukan penjualan bersifat dari retail atau ke masing-masing individu, tetapi penjualan yang bersifat B2B, artinya menjual ke perusahaan besar. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi. Om. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayu Putu Anggun Listari, NPM 1932121052. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apa langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif? Jawaban dari kelompok kami adalah ada 8 langkah mengembangkan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi target audience. Mengidentifikasi target audience merupakan tujuan untuk melihat target yang sebenarnya atau pasar yang jelas menjadi target pasar yang dituju. Apakah mereka pembeli potensial dari produk perusahaan atau pengguna saat ini, atau apakah individu tertentu, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat secara umum? Jadi penentu dari target audience ini merupakan faktor yang penting dalam membentuk atau merancang keputusan apa yang harus dikatakan. Bagaimana menyampaikan komunikasi pemasaran tersebut, kapan harus menyampaikan, dan di media apa yang harus disampaikan. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Pemasaran dapat menetapkan tujuan komunikasi yang dituju, supaya proses komunikasi yang dilakukan dalam menawarkan suatu produk perusahaan dapat tersampaikan secara efektif, diterima oleh konsumen. Terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama, kebutuhan kategori. Dalam memperkenalkan suatu kategori kebutuhan yang baru untuk produk-produk yang benar-benar baru atau sama sekali baru, seperti mobil listrik misalnya, jadi produk
produk ini akan menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan kategori kebutuhan baru di dalam komunikasi pemasarannya. Produk mobil listrik ini tentunya akan menekankan apa manfaat mobil listrik tersebut dan hal-hal apa yang akan diperoleh oleh pembeli atau konsumen jika membeli mobil listrik tersebut. Yang kedua, kesadaran merek. Membina kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek dalam kategori dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Jadi berbagai cara yang dapat digunakan dengan melakukan iklan yang berulang-ulang. Bila kita menyimak secara berulang-ulang dan mendengar nama merek secara berulang-ulang, kemungkinan nama merek itu akan menempel di ingatan kita. Sehingga kemudian saat berbelanja produk di kategori tersebut, kita akan ingat bahwa terdapat merek dengan nama tersebut. Contohnya iklan untuk produk minuman kesehatan ini, iklannya itu mengatakan bahwa ingat bahwa produk ini adalah kemasan yang ada badaknya. Jadi lain kali kita membeli kategori produk minuman kesehatan, kita akan membeli produk yang ada badaknya. Jadi ini merupakan suatu contoh untuk meningkatkan recognition dari suatu brand. Yang ketiga, sikap merek. Merek konsumen membantu mengevaluasi kemampuan merek yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Dalam hal ini, perusahaan membantu konsumen untuk dapat melihat kemampuan dari suatu merek dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Beberapa kemampuan dari brand, contohnya negatif, yang pertama adalah sebagai produk yang dapat menghilangkan permasalahan. Yang kedua adalah produk yang dapat menghindarkan konsumen dari masalah, contohnya produknya adalah asuransi. Yang keempat, maksud pembelian merek. Menggerakkan konsumen untuk memutuskan membeli merek atau mengambil tindakan terkait pembelian. Untuk membeli produk, jadi dalam hal ini terdapat beberapa metode atau action yang digunakan adalah promosi. Tawaran promosional memberikan kupon atau cashback yang mendorong konsumen untuk melakukan pembelian saat itu, atau dia beli satu dapat dua. Hal-hal tersebut yang dapat mendorong mental komitmen konsumen untuk melakukan pembelian. Baik, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Wiwintika Yani, NPM 1932 12 11 18. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Anggun Listari, yaitu yang ketiga ada mendesain komunikasi. Pada tahapan ini, pemasar dapat merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan, membutuhkan pemecahan 3 masalah, yaitu yang pertama ada strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik, tema atau ide yang akan mengikat pada positioning dari suatu merek dari produk yang mereka miliki. Pembeli mengharapkan salah satu dari 4 tipe reward dari suatu produk. Yang pertama adalah reward dalam bentuk rasional. Ini umumnya digunakan untuk produk-produk kesehatan seperti obat dan sebagainya. Kemudian, tema pesan sensori umum digunakan untuk produk makanan. Selanjutnya, tema pesan bersifat sosial, contohnya adalah iklan restoran atau mall dan lain sebagainya. Kemudian, tema ego satisfaction atau penguasaan ego. Umumnya adalah oleh produk-produk luxury. Yang kedua ada strategi kreatif. Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi yang spesifik. Jadi dapat mengklasifikasikan strategi kreatif ini menjadi 2, yaitu informasional dan transformational appeals. Kita bahas yang pertama, yaitu daya tarik informasional. Ini mengelaborasikan atau menekankan pada atribut produk atau manfaat produk. Contohnya dalam iklan adalah seperti solusi dari permasalahan, adalah bagaimana iklan suatu obat sakit kepala ini digambarkan memberikan solusi terhadap sakit kepala yang sangat kuat. Pendekatan yang kedua adalah transformational appeals atau daya tarik transformasional. Ingin menekankan pada hal-hal yang justru bukan benefit dari produk tersebut. Jadi, di iklan produk ini tidak menekankan pada produk dan tapi hal-hal lain di luar itu. Contohnya adalah iklan menggambarkan orang-orang seperti apa yang menggunakan suatu produk atau merek.
Selanjutnya, yang ketiga ada sumber pesan. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang menarik atau populer dapat mencapai perhatian dan ingatan yang lebih tinggi. Artinya adalah kemampuan konsumen untuk mengingat suatu nama merek. Itulah sebabnya pengiklan sering menggunakan selebriti sebagai juru bicara. Selebriti cenderung efektif ketika mereka kredibel atau mempersonifikasikan atribut produk utama. Contohnya adalah bagaimana salah satu bintang iklan merek perawatan rambut di Indonesia yaitu Pantene menggunakan Anggun sebagai brand ambassador. Karena pesona Anggun dengan rambut panjang selalu tertata cantik dan menawan. Jadi, penting juga untuk memastikan bahwa selebriti yang digunakan adalah selebriti yang kredibel sesuai dengan produk tersebut. Selanjutnya, yang keempat, ada memilih channel komunikasi. Memilih sarana yang efisien untuk menyampaikan pesan menjadi lebih sulit karena saluran komunikasi menjadi terfragmentasi dan berantakan. Saluran komunikasi mungkin bersifat personal dan non-personal. Yang pertama, saluran komunikasi personal. Saluran komunikasi personal membiarkan dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka atau orang ke penonton melalui telepon, surat permukaan, atau email. Mereka memperoleh keefektifannya dari presentasi dan umpan balik individual dan termasuk pemasar langsung dan interaktif, pemasar dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Yang kedua ada saluran komunikasi non-personal. Disebut dengan channel komunikasi massal, merupakan channel yang digunakan untuk komunikasi kepada lebih dari satu orang. Contohnya adalah iklan, gimana komunikasinya bersifat komunikasi massal yang ditujukan pada banyak orang yang bukan one-to communication, sales promosi, event, dan juga experience dan public relation merupakan contoh channel komunikasi non-personal atau massal. Dan yang kelima ada menentukan total anggaran komunikasi pemasaran. Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit adalah menentukan berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk komunikasi pemasaran. Kami akan menjelaskan 4 metode umum, yaitu yang pertama, metode sesuai kemampuan. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi pada apa yang mereka pikir perusahaan mampu. Metode ini sekali mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak langsung dari promosi pada volume penjualan. Yang kedua ada metode presentase dari penjualan. Beberapa perusahaan mengatur pengeluaran komunikasi pada persentase tertentu dari penjualan saat ini atau diantisipasi dari harga jual. Yang ketiga ada metode keseimbangan. Persaingan dengan melihat kepada anggaran promosi pesaing. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran komunikasi mereka untuk mencapai paritas saham suatu suara dan pesaing. Dan yang keempat, ada metode tujuan dan tugas-tugas. Metode ini menyerukan kepada pemasar untuk mengembangkan anggaran komunikasi dengan mendefinisikan tujuan spesifik, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan memperkirakan biaya kegiatan mereka. Sekian dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputri Tamurdani, NPM 125. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang menentukan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mengalokasikan bauran komunikasi pemasaran di atas 8 mode komunikasi utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan publisitas, peristiwa dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan tenaga penjualan. Perusahaan selalu mencari cara untuk mendapatkan efisiensi dengan mengganti satu alat komunikasi dengan yang lain. Banyak yang mengganti beberapa aktivitas penjualan lapangan dengan iklan, surat langsung, dan pemasaran jarak jauh. Mengukur hasil komunikasi. Seringnya direktur komunikasi hanya menyediakan input dan juga biaya dari komunikasi, tanpa mengukur output dengan baik.
Jadi yang disediakan hanya jumlah iklan ditayangkan dan juga berapa harga yang dikeluarkan untuk membayar penayangan iklan di berbagai media. Hendaknya setelah mengimplementasikan rencana komunikasi, Direktur Komunikasi perlu mengukur impact dari komunikasi tersebut. Jadi target audiensnya dinyatakan mengenai apakah mereka dapat mengenali atau dapat mengingat pesan yang disampaikan dalam komunikasi pemasaran. Perusahaan berapa kali mereka melihat iklan tersebut atau poin-poin apa yang mereka ingat, bagaimana apa yang mereka rasakan setelah mereka menyimak pesan dari iklan tersebut, dan bagaimana sikapmu sebelum dan setelah menyimak komunikasi dari perusahaan. Kemudian, komunikator juga perlu untuk mengukur perilaku dari respon dari para audiens. Ini yaitu berapa banyak orang yang membeli barang tersebut setelah melakukan suatu komunikasi, misalnya apakah terjadi peningkatan penjualan, beberapa orang yang menyukainya, dan berapa orang yang kemudian membicarakan mengenai produk tersebut. Mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Dalam beberapa tahun belakangan, banyak agensi iklan besar yang secara substansial telah meningkatkan penawaran mereka menjadi penawaran yang lebih terintegrasi atau terpadu dan memfasilitasi one-stop shopping. Agensi-agensi iklan ini mereka telah mengakuisisi berbagai agensi seperti agensi promosi, perusahaan public relation, kemudian juga perusahaan konsultasi desain, website developer, dan juga rumah yang atau perusahaan yang menyediakan jasa direct email. Jadi perusahaan agen iklan ini mereka meredefinisikan diri mereka sebagai perusahaan komunikasi yang membantu klien-klien berupa perusahaan-perusahaan besar untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka secara keseluruhan dengan menawarkan sarana-sarana strategik dan juga saran-saran praktis mengenai berbagai bentuk komunikasi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Niluh Putri Cynthia Dewi, NPM 19321211303. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Soal nomor 4 yaitu apakah bauran komunikasi itu dan bagaimana cara mengelolanya. Bauran komunikasi itu adalah berbagai macam model sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka punya. Bauran komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan pada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan oleh orang macam apa dan serta di mana dan kapan. Bagaimana cara mengelolanya, yaitu yang pertama adalah tipe dari pasar produk. Untuk tipe-tipe produk yang dimana pasarnya adalah konsumen retail perusahaan, umumnya lebih mempergunakan bauran komunikasi yaitu sales promotion dan juga iklan. Di sisi lain, untuk bisnis market atau konsumen yang bersifat bisnis, artinya B2B, business to business, mereka cenderung mempergunakan personal selling, artinya mempergunakan tenaga penjualan secara umum. Personal selling ini sering digunakan lebih banyak untuk produk-produk yang kompleks, yang mahal, dan juga beresiko. Yang kedua adalah tahapan keputusan pembelian. Bauran komunikasi ini bervariasi dalam hal efektivitasnya pada tahapan dari berbagai keputusan pembelian. Pada tahapan pembangunan awareness, produk pembauran komunikasi yang lebih tepat dipergunakan adalah iklan dan juga obesitas atau public relation. Dan yang ketiga yaitu yang melandasi pengambilan keputusan dari bauran komunikasi pemasaran adalah tahapan dari siklus hidup produk. Pada tahap produksi, produk mulai dikenalkan pada pasar. Bauran komunikasi pemasaran yang tepat digunakan adalah iklan, event experience, dan juga publicity. Jadi mereka memiliki tingkat
efektivitas yang cukup tinggi pada tahapan perkenalan ini. Kemudian bauran komunikasi berikut yang dapat digunakan personal selling untuk meningkatkan coverage distribusi dan juga sales promotion dan direct marketing untuk mendorong konsumen mencoba produk. Perkenalkan, nama saya Domitianus Reginaldus Rahu, NPM 1832 12 17 15. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu? Jawab. Mengelola dan mengordinasi seluruh proses komunikasi merupakan komunikasi pemasaran terpadu atau integrated marketing communication. Perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari rencana komprehensif untuk mengevaluasi peran strategis sebagai disiplin komunikasi dan yang menggabungkan disiplin ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi tanpa batas dari pesan-pesan terpisah. Komunikasi pemasaran terpadu adalah proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek yang diterima oleh pelanggan atau prospek untuk suatu produk, layanan, atau organisasi relevan dengan orang itu dan konsisten dari waktu ke waktu. Proses perencanaan ini mengevaluasi peran strategi dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, respons langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, dan dengan keterampilan menggabungkan disiplin. Ini untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak maksimum melalui integrasi peran yang mulus. Perusahaan media dan biro iklan memperluas kemampuan mereka untuk menawarkan penawaran multiplatform bagi pemasar. Kemampuan yang diperluas ini memudahkan pemasar untuk merakit berbagai properti media serta layanan pemasaran terkait dalam program komunikasi terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu dapat menghasilkan komunikasi pesan yang lebih kuat dan membantu membangun ekuitas merek dan menciptakan dampak penjualan yang lebih besar. Ini memberi seseorang tanggung jawab di mana tidak ada sebelum untuk menyatukan cinta merek dan pesan perusahaan saat mereka datang melalui ribuan aktivitas perusahaan. IMC harus meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Terima kasih.